Ayo adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dengan penuh ucapan syukur kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku nantiku Shalom. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Meskipun adik-adik semua beribadah di rumah secara live streaming, tetapi kita harus tetap bersuka cita dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang segar pada pagi hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan ibadah, kiranya Engkau berkati kami, biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berjudul Firman-Mu Berita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Shalom adik-adik di rumah, gimana kabar kalian? Lausa harap kalian baik-baik saja ya. Kita bersyukur kalau kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama, bertemu dalam acara Sekolah Minggu GKKA. Dan hari ini kita memiliki acara bagus nih. Nama acaranya adalah T-Show for Kids. T-Show for Kids adalah pendekan dari Talk Show for Kids, di mana kita akan berbincang-bincang bersama lause-lause, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan dengan baik lagi. Dan mari kita sambut para lause-lause kita, Lause Yanti dan Lause Windy. Hai, shalom semuanya. Nah, gimana nih kabar lause-lause ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Wah, baik. Nah, harapan kita ada di rumah juga baik-baik ya lause-lause ya. Amin. Yes. Nah, sebelum kita masuk di dalam acara kita berdoa dulu Lause ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendalami dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui acara ini, pakailah acara ini agar kami bisa bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami bisa menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam masa muda kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan membahas suatu tema menarik. Temanya itu adalah Aku mau belajar. Aku mau belajar. Nah, aku mau belajar ini kita akan mendalaminya melalui Amsal 1 ayat 7. Kita bersama-sama buka ya, Amsal 1 ayat 7. Lause-lause kita baca sama-sama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lause Windy. Ya. Menurut Lause, apa sih itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu tidak bisa diartikan seperti kita takut dimarahin papanya kita, mama kita, guru kita. Kita itu takut akan Tuhan itu lebih menaruh rasa hormat, menaruh rasa kagum sama Tuhan. Seperti itu. Dan takut akan Tuhan itu kita belajar dan kita meyakini, kita percaya bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu sedang bersama-sama kita, selalu bersama-sama kita. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa Tuhan itu mengawasi kita di segala tempat. Jadi kita itu harus sadar bahwa kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, ya Tuhan itu selalu hadir sama kita. Contohnya begini ya adik-adik, bagaimana sih kita itu merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupnya kita atau sedang bersama-sama dengan kita. Contohnya ya, misalnya adik-adik di rumah ini lagi makan, lupa berdoa. Tapi pas kaget gitu, saya belum berdoa makan. Dilihat kanan kiri kan gak ada mama, gak ada papa, atau gak ada kakak. Apakah kalian lanjut makan atau enggak, itu kan dari kita ya. Nah kalau kalian merasa Tuhan benar-benar sedang melihat kalian, di situ pasti kalian walaupun lupa pasti akan tetap berdoa. Seperti itu contohnya Lause. Oh begitu Iya. ya. Jadi takut akan Tuhan itu lebih ke arah bagaimana kita hormat kepada Tuhan. Sama Tuhannya kita. Kekaguman. Kagum kepada Kagum. Tuhan ya. Jadi di dalamnya kalau kita misalnya tadi ya kayak Ya. lupa berdoa pas makan, Ya. kita teringat, aduh oh iya ya aku harus berdoa, Ya. mengucap syukur ada Mengucap berkat Tuhan syukur sudah ya. karena merasakan kehadiran Tuhan. Iya. Beri tepuk tangan buat Yeay. Lause Windy. Lause boleh saya tambahkan? Boleh silakan Lause. Menurut Lause Yanti takut kepada Tuhan itu yaitu kita itu berserah penuh kepada Tuhan. Kemudian bisa juga diartikan melalui sikap perbuatan baik kita. Itu. Oke, takut akan Tuhan itu bisa ditunjukkan melalui sikap kita. Ya, kita Bagaimana berserah penuh. Berserah di hadapan Tuhan ya. Ya. Beri tepuk tangan buat Lause Yanti. Yeay. Lause Yanti. Kalau tadi kita baca Amsal 1 ayat 7 itu katakan gini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah menurut Lause apa yang dimaksud itu ya? Kalau menurut saya, apa hubungan takut akan Tuhan dan pengetahuan? Selain kita sudah mengenal Tuhan dan ciptaannya,
Pengetahuan itu sendiri diawali dengan takut akan Tuhan. Nah, saat kita sudah mengenal Tuhan, mengenal juga semua ciptaan Tuhan, banyak pengetahuan yang baik yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Pengetahuannya seperti apa? Kita belajar untuk pertama setia. Kemudian kita juga belajar untuk taat, belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, waktu kita melakukan hal-hal tersebut, itu akan membawa kita kepada masa depan kita. Karena masa depan kita adalah apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita jalani nantinya. Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi orang-orang yang kayak orang berputus asa, terus tidak punya pengharapan. Dan Tuhan pun tidak pernah merancangkan kita untuk jadi orang-orang yang malas. Contohnya apa? Saya punya cita-cita mau jadi dokter, atau mungkin Lose Windy punya cita-cita menjadi menteri. Tetapi di dalam keseharian saya sama Lose Windy itu malas untuk belajar, malas untuk pergi ke sekolah. Kemudian tidak mau dengar-dengaran. Pertanyaannya, apakah cita-cita saya atau harapan saya yang saya ingin capai itu akan tercapai atau tidak? Gak bisa ya Lause ya? Ya, sudah pasti tidak bakalan bisa. Sebab itu, disinilah sangat dibutuhkan pengetahuan. Karena pengetahuan itu sendiri membawa kita kepada masa depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Kira-kira begitu Lose. Kalau Lose Windy gimana? Ya, kalau takut akan Tuhan adalah seperti pengetahuan gitu. Jadi yang harus dilakukan manusia atau yang harus dialami manusia atau ciptaan kita sebagai ciptaan Tuhan, mengawali dari semuanya itu yang pertama-tama kita harus mengenal siapa Tuhannya kita. Jadi Tuhan itu sendiri adalah pengetahuan awal kita ya. Nah, dengan kita mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan akan menambahkan banyak hal dalam kehidupannya kita, seperti itu Lose. Wih, luar biasa ya. Jadi kalau Lose mau singkatkan bahwa kita ini ciptaan Tuhan itu spesial ya Lose ya. Sangat Spesial spesial, banget ya. melebihi semua ciptaannya. lah. Kita diberikan namanya Akal budi. Nah, akal budi itu supaya kita itu bisa mengenal Tuhan Ya. dan kemudian melalui mengenal Tuhan ciptaan. itu kita mengenal ciptaan dan kita Ya. mau belajar di situnya. Ya. Ya. Nah, justru disitulah bagaimana kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan membantu kita untuk bisa mengerti semua yang benar. Amin. Betul gitu ya Lose ya? Betul. Pengetahuan yang Wah, benar. luar biasa. Ya. Begitu luar biasanya kita ciptaan kita nih ciptaan Ya. Tuhan ya. Kita ini luar biasa berarti. Nah, menurut Lose Yanti kan juga dikatakan bahwa ada orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan di Amsal 1 ayat 7 tadi. Nah, menurut Lose Yanti itu gimana sih? Menurut Lose Yanti, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini ada dua. Orang pintar itu selalu menghargai pengetahuan. Sedangkan orang bodoh tidak sama sekali memperhatikan pengetahuan tersebut. Dia cuek. Kemudian orang pintar selalu mau diajar. Orang pintar, dia selalu mau diajar, terima masukan, dan dia pun mau belajar begitu. Kapanpun dia menghargai waktu yang baik buat dia. Ya, betul. Tetapi orang bodoh, dia sikapnya itu melawan. Kemudian sok pintar, tidak mau terima masukan, tidak mau belajar. Kira-kira seperti itu. Contohnya gini juga, menurut Lose Yanti, virus corona yang saat ini melanda Indonesia bahkan melanda dunia, ini juga merupakan didikan dari Tuhan. Di mana di dalamnya, di dalam virus corona ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Apakah waktu kita dengan Tuhan dekat atau jauh? Demikian juga waktu dengan keluarga atau papa dan mama, semua kita harus belajar dengan baik.
Oh ya betul ya. Kira-kira begitu. Gitu. Tepuk tangan buat Lose. Ya. Nah, kalau Lose Windy gimana? Ya, kalau berbicara tentang hikmat dan didikan, Lose Windy akan mengajak kita mendengarkan ayat firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita menghina hikmat dan didikan, itu sama artinya orang yang mengabaikan, orang yang cuek, orang yang nggak mau tahu. Jadi sudah dipastikan nggak punya kerendahan hati untuk menerima segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Nah, jadi seperti yang tadi dibahas sama Losayanti, kita ini menghadapi masa pandemi ini, Tuhan itu memberikan satu kesempatan untuk kita bisa belajar banyak hal. Bukan hal yang jahat, tapi hal yang positif ya. Tentunya hal-hal yang bisa mendatangkan berkat, hal-hal yang membuat kita semakin maju, membuat kita semakin bijak, membuat kita semakin menjadi pribadi yang peduli, menjadi pribadi yang tentunya semakin taat, dan itu tentunya menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Amin. Oh, tepuk tangan buat Lose. Berarti kalau singkatnya begini ya Lose, bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita ya. Apalagi di waktu-waktu masa pandemi corona ini kan banyak waktu kan. Banyak sekali. Kita kalau tidak mempergunakannya dengan baik, sangat rugi. Rugi, pertama kita rugi. Kedua, ya kita memang tidak dapat apa-apa yang buat kita ya nggak tahu apa-apa juga, betul ya Lose ya? Betul. Bahkan apa sih kita cuek, kita hanya lebih pentingkan diri sendiri, dan ya disebutkan pada Amsal itu jadi orang bodoh. Ya. Benar ya? Ya. Waduh, itu adik-adik ini penting banget untuk diperhatikan bahwa masa-masa ini kita harus pakai itu dengan baik ya. Betul. Waktu yang Tuhan berikan itu harus dipakai dengan baik. Kita mau belajar banyak hal, dan kalau kita dididik, mungkin diberitahu orang tua enggak boleh begini, enggak boleh begitu, itu bagaimana kita harus belajar taat dan mendengarkannya ya. Disitulah hikmat itu ada bagi kita. Tergantung kita mau terima atau enggak, betul ya Lose ya? Betul. Nah, kalau gitu, nah ini dia. Ada enggak pesan-pesan berharga yang Lose ini bisa berikan kepada adik-adik di rumah? Bagaimana kita tuh mau rajin belajar ya? Mungkin Lose Windy mau sampaikan pesan-pesan yang berharga itu. Oke, jadi setiap yang sudah disampaikan oleh Lose Timo, Losayanti, jadi kita menggunakan satu kesempatan untuk melakukan banyak hal, belajar banyak hal. Tentunya kalau kita mau mengambil kesempatan itu, mungkin mulai belajar memikirkan, contohnya ya, kita itu lebih banyak waktu di rumah, jadi tentunya tadi yang sudah seperti dibahas Losayanti juga, apa sih yang bisa kita kerjakan di rumah? Walaupun mungkin di rumah ada orang kerja ya, istilahnya ART, nggak ada masalah. Jadi kita bisa bantu mbak di rumah atau kakak di rumah, membereskan mainan kita. Walaupun mainannya mungkin karena bosan kan sering bermain nih, pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Ya jadi ya jangan dikasih berantakan, tapi lebih belajar untuk merapikan seperti itu. Terus kalau mama lagi masak ngintip-ngintip, yang mungkin tadinya nggak tahu itu kunyit apa, lengkuas itu apa, jahe itu apa, ya jadi belajar hal-hal yang mungkin selama ini kalian nggak pikirkan. Ya mungkin yang cowok-cowok misalnya ada mungkin ya yang punya sopir atau nggak punya sopir, ada papanya lagi bersihin mobil atau apa, ya ini apa sih ini kegunaannya, nggak apa-apa itu belajar loh ya. Ya contohnya Lose Windy aja, selama ini memang suka tanaman, tapi di masa pandemi itu ternyata ada satu acara yang dikemas di webinar, jadi itu seperti panca usaha tani. Nah di situ Lose Windy tahu itu kegunaan membuat pupuk organik itu seperti apa. Di situ kesempatan banyak, ya lebih banyak di rumah, nggak banyak yang bisa dikerjain. Jadi mulai belajar gimana sih cara membuat pupuk organik seperti itu loh Lose. Jadi intinya kita harus belajar. Belajar ya. Belajar. Tepuk tangan buat Lose Windy. Kalau Losayanti gimana? Kalau saya, Losayanti mau sampaikan yaitu mengenai Amsal 1 ayat 7. Yang pertama, kita tetap takut akan Tuhan, kemudian tetap semangat untuk belajar.
Dalam keadaan apapun tetap belajar. Sampai hari ini Loseanti pun, bahkan Lose Windy, Lose Timothy, kita semua masih belajar. Ya, betul. Jangan ada kata bosan untuk belajar. Belajar kita akan mendapatkan pengetahuan, pengetahuan itu akan membawa kita kepada cita-cita kita. Amin. Maka cita-cita kita tercapai, kita akan jadi berkat dan juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi Lose Timo, walaupun orang sepintar apapun, sehebat apapun, tapi kalau hidupnya tidak punya landasan yang takut akan Tuhan, semuanya sia-sia Lose. Iya, Lose, ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 9a mengatakan, Allah akan mengajar dan membimbing orang-orang yang rendah hati. Nah, itu kita harus belajar yang namanya rendah hati buat kita semuanya Lose. Ya, Di mana ada kerendahan hati, Ya. di sana Tuhan Yesus senang. Yeay, tepuk tangan dulu untuk lause-lause kita semua. Tepuk tangan. Nah, kalau lause mau singkatkan, belajar itu anugerah Tuhan. Yes. Betul. Belajar itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tergantung kita mau gunakan atau tidak di situ ya. Ya. Itu hal penting supaya Tuhan inginkan kita itu maju berkembang. Bertumbuh menjadi orang-orang yang luar Berkualitas. biasa ke Berkualitas. depannya. Betul ya lause-lause ya. Nah makanya ada di rumah, penting untuk sama-sama kita sadari belajar itu penting untuk kita ya. Kayak lause-lause katakan tadi, bagaimana kita membantu orang tua di rumah, bagaimana kita coba belajar akan suatu hal yang baru, mungkin bereskan tempat tidur di rumah. Atau kayak Lause Windy tadi suka akhirnya bercocok tanam, buat sesuatu yang menarik dan unik untuk Yang hal-hal yang baik sebelumnya ke depannya. betul. Itu wujud Yang belajar. punya manfaat tentunya. Ya, dan akhirnya kita berguna di masyarakat Betul. dan Tuhan juga sayang sama kita Amin. karena kita memanfaatkan semua dengan baik. Betul ya Lause ya? Ya. Ada tambahan lagi, Boleh. intinya ada pilihan. Hidup itu pilihannya dua loh. Ya. Seperti Amsal tadi mengatakan, apakah kita mau disebut dengan orang yang taat kepada Tuhan atau kita mau disebut orang-orang yang bodoh? Tergantung. Hidup kita pilihannya dua. Siapa mau diberkati, siapa mau pintar, siapa mau belajar, Pilihan kita. pilihan kita. Ya. Oke. Oke, terima kasih Lause. Terima kasih Kita close dulu. Terima kasih Lause Timo. Ada satu lagu, satu pujian yang akan kita nyanyikan. Itu sebagai wujud janji kita untuk mau setia di hadapan Tuhan, Yes. mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Ya. Judul lagunya adalah Tuhan Yesus, aku aku berjanji. berjanji. Mari bersama-sama kita berdiri, kita akan nyanyi yuk adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Engkau iblis, aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Kita akan menutup acara kita pada hari ini. Adik-adik di rumah, saya mau persilakan kita kembali berdiri, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami. Kami boleh belajar bersama-sama dari Amsal 1 ayat 7. Biarlah firman-Mu yang boleh kami belajar bersama-sama, boleh bertumbuh di dalam hati kami. Kami akan berbuah, kami akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami, berkatilah anak-anak yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Ada di rumah, mari bersama-sama kita menghafal ayat hafalan kita ya. Ayo kita menghafal ayat hafalan kita. 2, 3. Amsal 1
ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yeay. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Ada di rumah, mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan juga mengizinkan kami untuk bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan pakai persembahan kami untuk bisa memperkembangkan pelayanan Tuhan di dalam gereja kami. Dan kami juga sebentar akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan sertai kami sepanjang perjalanan kehidupan kami ke depannya, dalam masa studi kami, pendidikan kami, Tuhan berkati. Dan inilah kami Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami mohon berkat daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.